Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi robba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib. Semoga semua amal soleh kita diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan kita diberi kemampuan untuk meraih ilmu yang manfaat dan bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan bisa mendakwahkannya dengan penuh kesabaran. Dengan demikian Islam akan eksis di dada kita, di jamaah kita, di negeri kita yang tercinta. Allahumma amin. Bapak Ibu kang kawula hormati, dalu niki kita akan membahas sebuah hadis yang sekaligus merupakan bagian daripada iman, yaitu sebuah hadis sahih yang mutawatir bahwa Nabi kita nanti, Nabi Muhammad SAW di akhirat menunggu kita di telaga. Ana faradtukum alal khaudi. Aku tunggu kalian nanti ketemu di telaga Al-Kautsar. Kira-kira kita bisa ketemu atau tidak? Ya. Insya Allah kita akan ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi syaratnya ittiba Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Nabi Muhammad, lamun sira kabeh sahabat menungso umat Nabi pengen cinta kepada Allah, maka caranya hanya satu, ikuti Nabi Muhammad SAW. Pembahasan haud telaga ini di dalam Islam merupakan salah satu kewajiban fardu ain. Kita harus percaya bahwa nanti di akhirat itu ada telaga Nabi, dan Nabi sudah menunggu di sana nanti. Sekarang belum, tapi haud sekarang sudah diciptakan oleh Allah, sebagaimana surga dan neraka sudah siap sekarang, ya, sudah diciptakan. Tinggal kita iman, dan iman terhadap haud khususnya telaga ini merupakan salah satu kewajiban dan bagian daripada iman. Oleh sebab itu pembahasan ini hadisnya adalah semua mutawatir tentang hadis telaga. Bahkan ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah surat Al-Kautsar. Asbabun nuzul daripada turunnya surat Al-Kautsar ini pada waktu itu dilihat oleh Abdullah bin Umar. Jadi putranipun Sayyidina Umar Amirul Mukminin, namanipun Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Pada saat itu Rasulullah mendadak pingsan. Disaksikan oleh Abdullah bin Umar. Memang turunnya wahyu itu kadang-kadang lewat tidur, kadang-kadang seperti jagongan biasa, malaikat Jibril turun, kadang-kadang Nabi pingsan. Setelah pingsan, kemudian Rasulullah bangun dan tabassum, mesem.
Tabasum itu mesem, ketawa yang tidak ada suaranya. Dan Rasulullah selamanya kalau ketawa itu tidak bersuara, yakni tabasum. Sehingga Rasulullah memberikan pelajaran pada kita, at-tabassum itu termasuk sedekah. Jadi kalau kita ketemu mesem ya sama muslim, assalamualaikum dengan wajah yang berseri-seri mesem, itu sedekah. Ya. Nah, kalau pakai masker ya gak roh. Kalau pakai masker gak roh mesem atau ora. Yaitu ujian kita hari ini kepada umat Islam ya. Kita boleh pakai masker ya, tidak mengapa. Ya, kalau kita waktunya nanti ketemu di pasar, di mall, di luar yang bebas, orang yang gak genah tujuane, ora genah kesuciane, kita harus pakai masker. Kerumunan. Kalau di masjid itu satu tujuan dan kita sudah suci wudu, ya insya Allah ya kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dijaga dari penyakit yang seperti itu ya. Maka ya urusan lahiriah juga kita patuh. Kalau disuruh pakai masker ya pakai masker. Kalau tidak ya tidak. Itu. Jadi jaga kesehatan sesuai itu memang diperbolehkan di dalam Islam. Kemudian Rasulullah bangkit dari pingsan itu mesem, kemudian berkata ya, nuzilat anifan, telah diturunkan lagi wae, anifan itu barusan, suratu Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'thainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Surat sangat pendek sekali dan ini kita wajib iman bahwa telaga nanti ada. Kemudian Rasulullah melanjutkan penjelasan tentang Al-Kautsar, bertanya pada sahabat, hal tadruna mal kautsar? Apa to panjenengan sami pun ngertos apa Al-Kautsar kuwi? Para sahabat waktu mendengar Kautsar ya baru itu ora ana sing ngaku-ngaku iso. Penak jawabe, Allahu wa rasuluhu a'lam. Nggih, Allah kalian rasulipun ingkang ngertos. Penak dadi sahabat biyen nggih nek ditakoni ora iso ya, jawab gak iso, dan Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui, yang lebih tahu panjenengan, yaitu nahrun ya. Nahrun ma'uhu abiyat minal laban atyab minal miski warihuhu rihuhu atyab minal miski wa ahla minal asal fihi khairun katsir, yaitu nahrun seperti sungai. Dan di hadis yang lain disebutkan dari Anas bin Malik, Rasulullah menjelaskan luase ombone ya, itu masiratu syahrin. Jadi luas telaga itu perjalanan ditempuh 1 bulan. Nek panjenengan teng Ngebel nika mubeng ngono niku pirang menit? Selawe utawa 20 menit alon-alon. Wis kemput pisan. Lah niku masiratu syahrin, perjalanan 1 bulan. Kira-kira ndi teko ndi? Adoh banget, luas banget. Wa kizanuhu kanuju mis-sama, gelase wis ditata karo Allah Ta'ala dan Nabi sudah ada di sana ya. Itu gelase kangge minum umat Nabi Muhammad SAW seperti ka'adatin nujum, seperti jumlahnya bintang di langit. Nek waktu peteng ya,
listrik mati, panjenengan medal, terus ora ana bulan pisan. Niku melihat bintang itu penuh di atas. Jadi memang di sana itu di atas ora ana sak jengkal wae sing kosong saka bintang. Itu langit. Termasuk hiasan langit itu adalah lampu, yaitu dari bintang-bintang yang disinari dari pantulan matahari. Ning kono bek bintang itu batu. Nah itulah nanti wa idzal kawakibum tatharat, di hari kehancuran bumi nanti dirontokkan semua untuk menimbun, nguruk, buat reklamasi ya. Semua nanti dari bumi ini akan rata, ora ana turunan, gak ana tanjakan, gak ana bengkong. Jadi semua seperti lantai satu itu bumi nanti dibuat oleh Allah. Setelah gunung-gunung diterbangkan, dihancurkan, itu jadi bumi itu satu nanti. Itu. Jadi gelase kangge nginum dari telaga itu dipersiapkan seperti jumlahnya bintang di langit. Itu kita harus iman, yakin, ngandel bahwa nanti akan ada seperti itu. Dan Rasulullah SAW menunggu kita. Maka hadisnya sangat banyak sekali. Ana faradtukum fihi. Saya menunggu kamu wahai umatku nanti di telaga. Ditunggu. Jadi toro digambar nih. Ada pemimpin kita, idola kita, sudah nunggu di telaga Sarangan. Terus awake dhewe diundang liwat kono. Pasti kita senang sekali. Lah kok ngerti wong sakmene akeh antarane Nabi Adam sak anak putune teka dina kiamat engko leh mbedake piye? Nek iku umat Nabi engko sanu ke umat liya melu mlebu, mboten saged, partai lintu mboten saged. Mboten saged masuk karena di sana ada penjaga dari malaikat dan Nabi di pintu gerbang nunggu. Di pintu gerbang nunggu. Piye iso bedakne? Ada hadis sahih yang menjelaskan nanti di hari kiamat itu sudah di akhirat sana. Bukan kehancuran bumi ini setelah itu, setelah bangkit kiamat itu bangkit dari alam kubur. Nanti wajah kita umat Nabi Muhammad SAW itu beda dengan umat yang lain. Ada cahaya di wajahnya, ada cahaya di kedua tangannya, ada cahaya di kedua kakinya, min atharil wudu, dari bekas perbuatan kita wudu. Jadi wudu kita nanti dibuat oleh Allah di akhirat dibedakan antara umat yang lain karena syariat wudu juga hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu. Jadi ghurran muhajjalin itu bahasa dalam hadisnya itu meminjam bahasa yang dipakai biasanya untuk kuda yang istimewa. Kuda yang paling indah, yang paling istimewa itu kalau batuknya kuda itu putih, tangannya yang bawah itu putih, ya, kemudian kaki yang bawah itu putih. Kuda yang seperti itu bahasanya ghurran muhajjalin. Dan ini dipakai umat Nabi Muhammad SAW bersinar wajah kita, tangan kita, dan kaki kita bersinar. Oh itu umat Nabi Muhammad nanti yang akan masuk di areal telaga itu. Kemudian Nabi menjelaskan hadis yang sangat panjang itu, ya, banyak sekali. Taritu ummati alal haud, umatku akan datang di telaga itu. Ya. Ana ini faratukum alal haudi. Saya menunggu kalian di telaga. Man marra alayya syariba. Barang siapa yang melewati aku di pintu gerbang kok mlebu ning kono lewati Nabi. Kita senang sekali, bahagia sekali dan beruntung sekali ketemu Nabi Muhammad SAW di depan pintu gerbang telaga. Barang siapa yang lewat Nabi,
maka akan minum. Ya, yang melewati itu. Wa man syariba lam yalma abada. Barang siapa yang minum satu gelas itu tidak akan haus selama-lamanya, nanti sampai di surga yang tidak ada batasnya, kita tidak pernah haus. Ya, tidak pernah haus. Berarti tidak ada minuman lagi, ada minuman. Orang ngelak tapi minuman ada. Nanti di surga itu ada 4 anhar. Maka setiap bahasa di dalam Al-Jannah yang menjelaskan surga itu tajri min tahtiha al-anhar, akan mengalir di bawah surga itu di bawah surga itu beberapa sungai. Ada min asalim musaffa, dari madu yang telah dibersihkan, yang telah disaring. Ada lagi ma' ghairi asin, ada air tawar yang tidak berubah. Min ghairi asin itu tidak berubah. Jadi ada air putih, ada apa tadi, madu, ada lagi laban, susu, itu air mengalir. Ada 4 itu. Kemudian ada arak min khamrin ladzatil lisyaribin, dari arak yang lezat bagi orang yang minum, gak mabuk di sana. Ya. Mula diharamkan di dunia, ya, arak itu diharamkan untuk orang yang beriman. Kemudian sutra diharamkan bagi orang laki-laki, pakaian sutra. Emas diharamkan bagi orang laki-laki. Ini hiasannya ibu-ibu di dunia sudah diperbolehkan pakai sutra, pakai emas. Itu. Jadi nanti di akhirat, di surga nanti ada sungai yang namanya sungai khamrin, yaitu arak, minuman yang lezat, ada 4 itu. Ya, itu diantara sifat surga. Kemudian man marra alayya syariba wa man syariba lam yadma abadan. La yaridanna alayya aqwamun, ini yang paling ada bahayanya ini ya. Ini yang terakhir ini penjelasan Nabi. La yaridanna alayya aqwamun ya'rifuhum wa ya'rifuni. Jadi ada nanti kaum, beberapa kaum, jadi ratusan ribuan nanti bahkan itu kaum itu. Ya, yang saya kenal dan mereka kenal dengan saya. Dari sahabat ini. Subhanallah, ada nanti. Makanya dulu dalam sejarah setelah Rasulullah wafat, gitu, Abu Bakar kan menjadi presiden. Dan disitulah ada perang memerangi orang-orang yang murtad. Setelah wafatnya Rasul banyak ya sahabat yang murtad. Itu di sini maka itu Nabi bahasanya saya kenal dia dan mereka kenal saya. Tsumma yuhtalaju atau tsumma yuhalu baini wa bainahum. Ada hadis lagi yang redaksinya yuhtalaju minhum. Artinya yutrot, yuhtalaju itu ditolak. Jadi mau masuk area mana telaga itu ditolak oleh malaikat yang penjaga itu sebelum sampai ke Nabi. Masih di jauh sana ada checkpoint di sana, ditolak. Tapi Nabi masih memanggil karena mereka pakai ini ada sinar. Karena wudhu, pernah mereka wudhu. Loh itu umatku ya Allah, ya Rabbi. Hum ummati, mereka itu adalah umatku. Kemudian dijawab suara fayuqalu, begitu dikatakan innaka la ta'lamu mada ahdasa ba'daka. Nabi Muhammad panjenengan boten ngertos sasampunipun panjenengan sedo mbiyen wong kuwi nindakne odo-odo baru di dalam ibadah. Artinya melakukan bid'ah, merubah
tatanan protokol sunnah dari Nabi dirubah. Lah kuwi engko ora bisa mlebu areal telaga, no entry, mamnu dukhul, tidak boleh masuk, mboten saged mlebet datang area telaga, mboten ketemu Nabi, ora dihormati karo Nabi. Kemudian Nabi juga muslim, suhkon. Baru tahu kalau Nabi dijelaskan oleh malaikat atau Allah yang menjelaskan innaka la ta'lamu, kemudian panjenengan Nabi orang ngerti panjenengan sedo wong kuwi nindakne apa, termasuk awake dhewe. Saiki awake dhewe kan setelah sedone Nabi diwe tuntunan karo Nabi dua perkara, Al-Qur'an dan Sunnah. Ini sapa wong sing lurus nindakne kuwi kan ora tersesat amalane, lan tadillu abada. Lah kuwi melenceng gawe odo-odo polahe dhewe. Berarti itu ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Lah dhewe apa ya tahu ngono kuwi ya mesti tahu. Artinya pernah ngono ora kok ro. Saiki krana corona kuwi kan ana gawe odo-odo dhewe to salat. Padahal ki nek awake dhewe kepengin kok ketemu Nabi ning kono kudu kabeh ngikuti Nabi di bidang agama, ibadah, salat, puasa, haji, apa bagian sing gede-gede pokok-pokok kuwi usul termasuk akidah, cara salat, cara anu kudu ngikuti Nabi. Lah kene Arab dan jenenge corona. Corona kuwi leh ngarani padha karo setan. Sebabnya ora ketok. Nggih to. Lah itu ben selamat ya to. Nyuwun dilindungi maring tak sing ora katon. Sapa? Allah Taala, ya Allah lindungi kami dari corona. Kuwi padha karo setan ya Allah. Ya setan auzubillahi minasyaitonir rajim. Awake dhewe ndonga. Nyuwun selamat kula panjenengan lindungi sangka setan corona kuwi. Nah, saiki salat padahal Rasulullah dawuh sallu kama ra'aitumuni usolli. Kita harus patuh kepada protokol Nabi ya supaya engko awake dhewe ben iso diterima nalika badhe masuk datang telaga. Karena salate sak meter. Kuwi ngikuti Nabi napa mboten? Nah, mulane nek salat ya kudu berusaha rapet lurus. Lah engko nek pas lungguhe nek didelok engko ya edak-edake arang. Tapi iki engko roh lho, Nabi ngerti akhire. Lho kowe mbiyen salate arang-arang gak entuk mlebu sebab iku dudu tatananku. Kamu membuat ahdatsa. Man ahdatsa fi amrina hadza. Iya dalilnya. Sapa wong sing gawe tatanan baru urusan agamaku iki mongko ditolak. Bahwa raddun kan begitu. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Man ahdatsa fi amrina hadza fahuwa raddun. Dan resikonya orang mung ditolak tok ya engko mulai ditolak enek telaga. Sebab apa? Salate arang-arang. Sak meter. Awake dhewe takut nanti kalau tidak bisa minum di telaga. Itu. Jadi jawabnya yang diterima oleh Rasulullah karena ada kelompok kaum yang ditolak oleh malaikat, itu Allah menjelaskan innaka la ta'lam. Panjenengan Nabi Muhammad mboten ngertos ba'daka sasampunipun jenengan sedo ma'ahdasa. Apa sing diperbarui. Salat jaga jarak kuwi terus piye? Ya. Nek biyen sak wulan rong wulan kae ya rada buku ya insyaallah saiki ndang njaluk ngapura ning Allah ben ditampa tobaté melakukan kesalahan. Sak wulan rong wulan biyen Februari, Maret, April manut to kae di sana. Ya. Saiki wis aja buku kuwi. Artine apa salate wae kudu sesuai protokol Nabi, rapat lurus sebab barisan itu
kriterianya dua, lurus karo rapet. Rapet ora lurus gak ento. Lurus ora rapet ya ora. Padahal Nabi menjelaskan ya toh. La tadarunna furujatin lisyaiton. Jangan kamu biarkan ojo mbok topne barisan kuwi lubang-lubang kanggo panggonane setan. Malah saiki setan dipersilahkan di tempat berdiri, tempat duduk ditandai semua. Nggih to. Lha iki panggonane setan. Ini hadis sahih niki. Sebab Rasulullah juga menjelaskan yang kitab Bulughul Maram bab barisan kuwi dicontohne barisan sing renggang kuwi engko setan manggon ning kono terus nggodha hati kita yuwaswis bisudurinas seperti kalkadzab, seperti anak sapi yang nyusu ibunya meyuwaswisu menggoda hati kita. Mulane mesti ora khusyuk. Lah kita meneng ning atine nyandindi kuwi sebab digodha karo setan. Lah ya engko mobil kungke wis tak kancing apa urung? Wis tak kunci apa urung? Ngono keling, padahal ke wis dilalekne. Lah ya engke maem engke ditutupi apa urung? Kayak mateng apa ora? Majike rusak apa ora? Biasane ya jeglek. Eling kabeh nalika salat sebabe renggang, tidak khusyuk. Karena Nabi menjelaskan lurusnya barisan ini ada hadis lebih 15 hadis sahih yang menjelaskan lurusnya barisan. Tentang taswiyatus sufuf. Taswiyah karo tarsis. Taswiyah itu lurus, tarsis itu rapat. Lurus dan rapat. Cinta gumuni ya Masjid Muhammadiyah barang ya melu. Renggang-renggang iki piye kok melu-melu. Iya. Kula nek teng Magetan lewat pas salat nang ngunut Masjid Baitul Muttaqin. Isih renggang-renggang teko dina iki. Kira-kira saya nemen akeh. Saya iki saiki. Ya. Yang gugu ya saloke ngene sauntara. Ini salat iki gugune ning Nabi apa gugune ning iya. Monggo dibenahi. Ben awake dhewe engko iso ditampa Nabi, rangkulan karo Nabi, dipersilahkan. Ya, ditarhib marhaban, welcome. Ya. Saiki iso mbayangne panjenengan ya. Kula ndek mben niku iso mbayangi lagi pisan kuwi. Ana wong mantu krana ya menjaga mengikuti aturan kan ora salaman ya toh mubeng dipoto terus medun. Lah ono di antara beberapa itu sing kenal karo sing di omah. Sing di omah ya kenal teko undangan. Sing di omah medun mentarhib mangayu bagya. Apa kaya iki ya nggo telaga nggo. Perumpamaan seperti itu. Saya bisa membayangkan ya keneng kono ditolak. Misalnya nek mantenan ora ditolak karena bayar. Iya. Itu. Jadi seperti itu kita bisa membayangkan seperti Nabi dan kita membayangkan juga ya, aku kok ditampa apa ora. Lah nek nglakoni ning donya iki menselisih sunnahnya ya pasti nanti ketahuan di sana. Lah kok ngerti loh dicatat malaikat. Di monitoring ada CCTV, ada apa muraqab di radar. Wal zamna fi unuqihi. Itu. Jadi kita ini diberi ning gulu ini ada alat sing kangge mencatat semua amal. Semua amal kita akan dicatat dan nanti kita akan ketemu di sana. Maka orang kafir yang tidak percaya tentang akhirat nanti di surat Al-Kahfi itu bingung, gumun. Mali hadal kitab lho, iki kitab apa iki diwehne aku kuwabe la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Lho kuwabe kok enek iki. Ya padha karo HP iki lho mean. Menungso enggak iso oleh Allah Ta'ala
Jadi semua dicatat. Maka di sana yang pernah bid'ah di dunia ngelakoni syariat Islam ini dirubah-rubah, maka di sana tidak akan bisa masuk. Ya. Steril banget itu di akhirat itu. Salah saklik sitok yo gak ditompo. Seperti kalau kita diperintahkan oleh Pak Lurah misalnya. Niki kampung riki dateng balik sedaya sing dibeto kakak kalih KTP. Nah, nek wong nggawa sing luwih larang anggapane sertifikat karo BPKB sing digawa. Ya KTP-ne ono tapi kakane gak digawa, sertifikat karo BPKB sing digawa. Iki kan luwih larang. Kita itu seperti itu nanti kalau kita sudah antri panjang banyak terus keliru piye panjenengan ning dunya piye. Bola surat ini tak gawa untuk kakak itu surat kelahiran. Nah, surat tanda mati. Ya, lain nanti. Seperti itu nanti di akhirat itu. Sebab habis diterangi oleh Rasulullah dicontohnya detail cari-cari. Ya. Tidak boleh kita beda. Jadi kita diperintah sawu sufakum baina taswiyata suhuf minta mamis sholat. Luruskan barisan, rapatkan barisan sholat. Karena itu sempurnanya sholat itu bagian dari lurusnya itu. Dan itu membuat orang khusyuk sholatnya. Ini ngarep dewe karo mburi dewe itu saja hati itu sudah beda kok. Karena Nabi menjelaskan utama nih barisan kuwi ana ngarep nomor 1. Itu. Jadi apa yang didhawuhi Nabi kita harus yakin betul dan berusaha untuk menerapkan sebaik-baiknya, berusaha. Itu supaya kita nanti selamat di akhirat. Kita itu yang sudah umur seperti saya penjenengan sing sepuh-sepuh ini kan wis bayang nilai yo. Lah tempo niku yo mati nggo calone. Ya, mati itu sakit mati. Baru mati saja itu sakit. Sakaratul mautnya itu sakit. Dan kita diperintahkan untuk mohon selalu sehat. Sehat, ampunan, aman, al-afa wal afiyah wal mu'afa fid din wa dunya wal akhirah. Maka donga pagi, donga sore itu ada permintaan itu. Nasalukal afa wal afiyah wal mu'afa fid din wa dunya wal akhirah fi nafsi wa mali wa ahli. Ya. Ya Allah kula nyuwun panjenengan paringi sehat, aman, pangapunten den donya akhirat keluarga kula, harta kula, anak kula. Itu. Doa pagi sore ini tuh. Ya. Doa pagi sore penting. Jadi kita berlindungnya kepada yang membuat corona. Anak corona utawa ora itu terus dibaca. Jadi corona tidak bisa dilihat oleh mata, maka kita berlindungnya kepada zat yang tidak bisa dilihat oleh mata. Mata kita apa bisa melihat Allah di sini? Tidak bisa. Nabi Muhammad pun tidak bisa. Seluruh manusia di dunia, baik itu Nabi atau sahabat tidak pernah bisa melihat Allah. La tudrikuhul absar. Tidak akan bisa melihat mata semua. Matanya siapapun. La tudrikul absar. Wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Dan Allah Maha melihat semua. Semua. Itu. Dan nanti orang mukmin di surga, kita yang masuk surga nanti akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dan itu nikmat yang luar biasa. Saged bayang nih, orang tak paham nih, ndelok ngene kok nikmat. Saiki idola panjenengan ke Jakarta, wis artis ngono wae mlebu Ponorogo. Terus roh panjenengan disalami, tanda tangan, mungkin seneng mboten. Lagi padha idola kita Rasulullah SAW dan Tuhan kita Allah. Dan nanti kita akan bisa melihat Allah di sanalah nikmat yang luar biasa besarnya. Bisa melihat Allah. Saya kira jenengan teng Jakarta, jangan partai ini PAN misalnya. Terus ora ditemoni karo Zulkifli ngono piye? Karo ditemoni karo ora. Lha beda. Wah aku ketemu Zulkifli, Pak Dul.
terus dikone omahe barang. Kalau zaman tahun wingi sakjane corona ini teng Jakarta. Di koneng-gone Padlizon ya ketemu terus nginep ning kono wis bunga ram. Jane yo ora diwe apa-apa. Diwe. Tapi lagi wong ya mis mono kuwi bare ora roh ya wis balik ya wis. Wis seneng ngono. Foto dikirim ning kanca-kancane lho ning Jakarta ketemu pucuk pimpinan Gerindra. Yang diabrakan apa namanya ngono kuwi ya. Kita ketemunya itu nanti Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk perbandingan ben paham. Ben paham ngoten mawon. Jadi hadis tentang telaga ini Bapak Ibu semua, pentingnya ada sekarang ini mari kita melakukan ibadahnya itu sesuai dengan perintah Nabi. Tadi tentang sholat Nabi kan sudah perintah, sholatlah kalian. Kama ra'aitumuni, seperti kamu melihat saya sedang sholat. Kama ra'aitumuni usolli. Niki gak iso di nek wong iman datang Nabi, lah kowe rohmu Nabi kapan wong Nabi wis sedo. Lah kita tahu Nabi yang dari sunnahnya ini, membaca hadisnya kalau Nabi takbiratul ihram pasti begini. Jadi selalu kama ra'aitumuni usolli minat takbir ila taslim, dari takbiratul ihram sampai salam. Ini kegunaan tangan ini banyak sekali. Takbiratul ihram pertama, kemudian diletakkan di alas sadri, tangan kiri dan tangan kanan begini. Kemudian nanti mau ruku angkat lagi setara dengan pundak atau daun telinga. Mesti begini, dan ini menghadap ke kiblat. Orang ini kalau ini kaya jaran diduki sama. Jadi begini, menghadap kiblat semua anggota badan kita semua. Dari jinit kaki ya begini. Tangan begini, Allahu Akbar. Kemudian tangan lagi sujud harus nempel karena Nabi diperintahkan untuk sujud ini 7 anggota badan. Patok dan hidung, kemudian 2 telapak tangan, 2 telapak kaki, 7. Kemudian nanti diletakkan waktu ini tahiyat, ini tangan lagi, kegunaan tangan luar biasa. Ini untuk supaya kita nanti sampai di telaga, ketemu Nabi dan bisa minum air telaga yang diberikan oleh Allah pada Nabi itu Nabi Muhammad SAW. At-tahiyat angkat yang jelas. Aja mlungker ini. Ya, jelas at-tahiyat itu dari awal. Karena apa? Karena Nabi waktu tahiyat itu mengangkat telunjuk ini dan dilihat pandangan mata hanya tertuju kepada ini. Ini membuat khusyuk sholat. Nabi menjelaskan lahia asyaddu minal hadid ala syaiton. Ini lebih kuat, lebih berbahaya bagi setan daripada besi. Jadi setan wedi kalau kita melihat pas at-tahiyatulillah. Kok selesai. Innaka hamidum majid ditambah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabri min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masiihid dajjal. Minimal sampai situ tahiyat itu. Masih ada banyak lagi. Itu minimal karena ini perintah ista'idzu min arba. Kamu berlindunglah kepada Allah dari 4 ini. Siksa kubur, siksa neraka, fitnah hidup, fitnahnya dajjal. Itu kita berlindung di tahiyat itu. Ini terus begini dan kita lihat kalau kita berdiri, kita ruku, itu yang dilihat adalah tempat sujud. Tetapi kalau waktu tahiyat yang dilihat ini membuat khusyuk sholat kita. Sehingga saling gerambyang rono-rono kalau sudah kita baca ya asyhadu alla ilaha illallah dan lain sebagainya sampai itu innaka hamidum majid, melihat ini setan minggir. Enggak menggoda kita. Itu. Maka di akhir ini supaya sholat kita, hati kita ingat kepada Allah apa yang dibaca kita waktu doa-doa di tahiyat itu.
Karena sholat kita yang diterima itu yang nilainya besar, itu yang ma'akola, yang diakal, yang diangen-angen, yang dipikir. Dan kita berpikir bahwa sholat kita itu adalah sowan, munajat, semedi, ngabukti dumateng Allah Ta'ala. Waktu sujud kita merasa rendah dan Allah yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subuhun kudus rabbuna rabbul malaikati warruh. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami terhadap agama panjenengan. Sehingga kula nyuwun nek mati tetap nggawa mati Islam. Itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu. Jadi botno ini duding yang dikerjakan oleh tangan kita di bidang ibadah itu sangat banyak. Mula benjing enten akhirat niku tangan kita itu yang akan lapor. Ya. Atau ayat ini bagi orang kafir. Dan surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini aku kunci mulut mereka. Itu insya Allah orang kafir. Apa semua orang mukmin tidak dikunci, insya Allah. Ini him adalah orang kafir karena yang ingkar itu. Sebab engko nek isih buka ngomong, kingku ngomong reno-reno kaya ning donya kuwi. Ya orang aku mulut dikunci mulutnya. Al-yauma nakhtimu, hari ini saya kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Tangan itu yang bicara nanti. Tangannya orang kafir. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kakinya mereka yang menjadi saksi. Omong yo nggih, yen ning donya niki korupsi. Wadah niki triliunan terus ilang digoleki ra temu. Jenenge Harun, Nabi Harun. Harun Masiku. Mbok mutar apa dijelekne ora wis ben tanggung dhewe kon. Penting awake dhewe nanggung utange. Nanggung utange negara melu lho awake dhewe nanggung pajak, apa-apa nganggo pajak. Cek mobil ben tahun munggah. Nek mobil tahun 90 kok ben tahun munggah malah. Ya awake dhewe melu bayar wis manut wae nggih kula purun bayar pajak. Di sekolah enten pajake. Wong haji enek pajake malah ora budal nih sisan. Semanut ae. Saiki aja kudu daftar saiki. Kan nang wong daftar. Sing rugi ya wong Islam akhire. Kono ora nang wong daftar ya seneng ae pancen tujuane ben aja ning wong haji. Kok duwite diurek ning sisa. Wis ben kuwi urusane kono ben didukangi dhewe-dhewe ning akhirat kono. Ngono ron mlebu akhirat pendem ning kuburan urung kapok kuwi. Niate wis haji wis karo Allah Taala diitung panjenengan wisan, gak usah ngresula. Nah iya ora dan niat to, mulane niat itu penting. Duwe niat apik urung dilakoni wis diganjar padha lho piye. Enak di dalam Islam. Jadi kingko enek-enek lakon, akhire lakon kok ora iso budal pun manut mawon panjenengan. Manut ae maksude ngono aja kok ora manut gak. Pun yes. Hidup-hidup bayar ning negara-negarane dhewe, mbok arti pek wong mbok ora ngerti. Jadi kaya wong panjenengan sing wis daftar haji, wis lunas, lah kok ora iso budal haji pun meneng mawon, sambat mawon teng Allah Taala. Gak usah ngrutu. Nggih, gak usah ngrutu. Panjenengan wis dicatet karo Allah Taala haji. Pahalane haji mbok diparingi. Sebab sapa wong sing duwe niat urung dilakoni wis ditulis karo Allah Taala. Gitu. Iki wis manutnya penak manut. Nggih, penak manut. Sore ning daftar haji. Pancen nanti akhir zaman itu wa alla yuhajjal baitu. Baitullah tidak ada orang yang datang. Nanti itu. Engko terus apa ora engko karekan.
Wis memang kita hidup di zaman yang akhir. Kesimpulannya dari membahas tentang telaga ini tadi, mari kita berusaha untuk mengikuti jejak Nabi, perintah Nabi, aja dilongi, aja dikurangi, aja dirubah. Khususnya seperti solu kamar itu nih soli, seperti wudu, mantawaddo'a nahwa wudu ihada, seperti khudu ani manasikakum, ambil cara ibadah haji seperti dari cara aku yang Nabi yang memberi contoh tentang manasik haji dan semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi tambahan ilmu yang manfaat, kita bisa melakukan dan kita dijauhkan dari bala yang musibah di dalam agama ini. Jadi corona ini musibah di dalam agama yang dampak kerugiannya hanya umat Islam. Ini ketemu salaman ya ganto, salaman diganti ini terus ini ya Hindu. Tapi apa ya rontok dosane ya ora. Nabi kan menjelaskan salaman di wong muslim lurus salaman, muslimat karo muslimat, mukminat mukminat, salaman urung dilepas ngene wis di ngapura dosane karo Allah taala. Lah saiki nek di bales ikut dong ini apa ya entuk pahala. Ya mesti gak entuk. Lan mbok lakoni ya an. Muga-muga awake dhewe mboten nindakne sing mlenceng ngoten niku. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.